Suchir Balaji adalah seorang anak ajaib di dunia kecerdasan buatan. Sejak usia muda, dia menunjukkan kecerdasan yang tajam dan hasrat untuk teknologi. Kecerdasannya membawanya ke Universitas Stanford yang bergengsi, di mana dia mempelajari dunia ilmu komputer secara mendalam. Disinilah minatnya pada kecerdasan buatan mulai berkembang. Bakat Balaji dengan cepat diakui, dan dia segera direkrut oleh OpenAI, sebuah organisasi terkemuka di bidangnya. Di OpenAI, Balaji bergabung dengan tim yang terdiri dari orang-orang cerdas yang berdedikasi untuk mendorong batas-batas AI. Dia mencurahkan hati dan jiwanya ke dalam pekerjaannya, didorong oleh keinginan untuk memberikan kontribusi yang berarti di bidangnya. Rekan-rekannya mengakui dedikasi dan bakatnya, dan dia dengan cepat mendapatkan rasa hormat mereka. Karier Balaji sedang naik daun, dan dia tampaknya ditakdirkan untuk karier yang panjang dan sukses di garis depan pengembangan AI. Namun, waktu Balaji di OpenAI berubah menjadi gelap. Di balik layar, dia mulai menyimpan kekhawatiran serius tentang implikasi etis dari pekerjaan perusahaan. Secara khusus, Balaji menjadi semakin gelisah dengan penggunaan materi berhak cipta oleh OpenAI dalam melatih model AI-nya. Dia percaya bahwa mengambil sejumlah besar data dari internet tanpa persetujuan atau kompensasi dari pencipta tidak hanya tidak etis, tetapi juga ilegal. Balaji memutuskan untuk berbicara. Dia mulai dengan menyampaikan kekhawatirannya secara internal, berharap untuk memicu dialog tentang praktik perusahaan. Namun, kekhawatirannya ditanggapi dengan penolakan dan pengabaian. Frustrasi dan kecewa, Balaji mengambil langkah berani untuk menjadi pelapor. Dia mengumumkan tuduhannya kepada publik, menuduh OpenAI melakukan pelanggaran hak cipta dan membahayakan masa depan internet. Tuduhan Balaji mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh industri teknologi dan sekitarnya. Para pembuat konten yang mengandalkan perlindungan hak cipta untuk mata pencaharian mereka sangat khawatir. Mereka berpendapat bahwa praktik OpenAI mengancam kemampuan mereka untuk mencari nafkah dari pekerjaan mereka. Jika model AI dapat dilatih pada materi berhak cipta tanpa konsekuensi, itu dapat merusak fondasi industri kreatif. Implikasi dari tuduhan Balaji meluas jauh melampaui ranah hukum hak cipta. Dia berpendapat bahwa tindakan OpenAI memiliki implikasi yang mendalam bagi masa depan internet itu sendiri. Jika perusahaan bebas untuk mengambil dan mengeksploitasi data tanpa batasan etika atau hukum, itu dapat mengarah ke dunia di mana informasi dikendalikan oleh segelintir orang. Bagian 4 tahun-tahun di OpenAI, dari inovasi menjadi kekecewaan. Perjalanan Balaji di OpenAI ditandai dengan inovasi dan kekecewaan. Dia bergabung dengan perusahaan dengan harapan tinggi, ingin berkontribusi pada pengembangan teknologi AI yang inovatif. Selama waktunya di sana, ia memainkan peran kunci dalam pengumpulan data untuk ChatGPT, model bahasa revolusioner yang menggemparkan dunia. Namun saat Balaji mendalami dunia AI, dia menjadi semakin gelisah dengan apa yang dilihatnya. Dia menyaksikan secara langsung nafsu makan model AI yang tak terpuaskan akan data, dan sejauh mana perusahaan akan berusaha untuk mendapatkannya. Dia mulai mempertanyakan implikasi etis dari pekerjaannya, menyadari bahwa mengejar kemajuan dapat menimbulkan biaya yang mahal. Bagian 5. Pertempuran hukum meletus. Tuduhan Balaji tidak dibiarkan begitu saja. Sekelompok pembuat konten mengajukan gugatan terhadap OpenAI, menuduh perusahaan melakukan pelanggaran hak cipta dalam skala besar. Gugatan tersebut menuntut miliaran dolar sebagai ganti rugi, menuduh bahwa tindakan OpenAI telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi industri kreatif. Nama Balaji dicantumkan dalam dokumen pengadilan, dan dia diharapkan menjadi saksi kunci dalam kasus tersebut. OpenAI dengan keras membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa penggunaan materi berhak cipta berada di bawah doktrin penggunaan wajar. Perusahaan mengklaim bahwa model AI-nya bersifat transformatif, menggunakan data yang ada untuk menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Pertempuran hukum berlarut-larut, dengan kedua pihak mempresentasikan argumen mereka, masing-masing berusaha membentuk masa depan pengembangan AI dan hukum hak cipta. Bagian 6. Akhir yang tragis dan awan kecurigaan. Dalam peristiwa yang tragis, Suchir Balaji ditemukan tewas di apartemennya di San Francisco.
Kematiannya, yang dinyatakan sebagai bunuh diri oleh pemeriksa medis, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh komunitas teknologi dan sekitarnya. Waktu kematiannya, hanya beberapa hari setelah dia disebut dalam gugatan terhadap OpenAI, menimbulkan kecurigaan dan memicu spekulasi. Teori konspirasi menyebar, dengan beberapa orang berpendapat bahwa kematian Balaji bukanlah bunuh diri melainkan tindakan jahat yang dirancang untuk membungkamnya. Yang lain menunjukkan tekanan besar yang dia hadapi sebagai pelapor, menunjukkan bahwa beban tuduhannya telah menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Keadaan seputar kematiannya tetap diselimuti misteri, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab.